Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenisa Rosdiani, mahasiswi Ilmu Komunikasi tahun 2018 Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 1410618002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metodologi yang saya gunakan untuk penelitian saya, yaitu proses komunikasi akun Instagram Ruang BK dalam layanan bimbingan konseling dan edukasi karir. Oke, untuk yang pertama di sini ada paradigma penelitian, yang dimana paradigma itu adalah pandangan dunia tentang seperangkat keyakinan dasar yang memandu tindakan atau yang memandu diri kita untuk melakukan penelitian. Itu berdasarkan Gubat tahun 1990. Dan pada penelitian kali ini, saya menggunakan paradigma interpretif. Esensi dari paradigma interpretif ini, di mana pengamatan diabstraksikan menjadi pandangan yang lebih umum tentang masyarakat, menurut Niemann tahun 2014. Dan prosedur interpretif untuk menghubungkan secara analitis dengan dunia simbolik yang lebih luas, menurut Puving dan Phrase tahun 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa interpretif mengajak kita untuk melihat dunia secara objektif dan memaknai simbol-simbol yang ada. Terlebih lagi penelitian ini terfokus terhadap media Instagram dan proses komunikasi yang dilakukan di media Instagram Ruang BK, yang tentunya di dalamnya memiliki makna-makna tersendiri dalam penyampaian informasi. Oke, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan kualitatif. Kualitatif itu menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk penyelidikan ilmiah daripada metode penelitian kuantitatif. Meskipun prosesnya cukup serupa, tetapi metode kualitatif mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan menggunakan beragam desain. Sehingga pendekatan kualitatif mencakup komentar oleh peneliti juga sebagai refleksivitas dan juga jenis spesifik strategi kualitatif yang digunakan. Itu menurut Creswell tahun 2018. Selanjutnya unit analisa. Unit analisa adalah unit analisis ya apa atau siapa yang ingin kita teliti. Dalam penelitian ilmu sosial, unit analisis yang paling khas adalah individu, menurut Baby tahun 2016. Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis individu, yang dimana manusia mungkin merupakan unit analisis yang paling khas untuk penelitian, terutama penelitian sosial. Dan penelitian sosial cenderung menggambarkan dan menjelaskan kelompok dan interaksi sosial dengan menggabungkan dan memanipulasi deskripsi individu. Dan semua tipe individu dapat menjadi unit analisis untuk penelitian sosial. Sebagai unit analisis, individu dapat dikarakterisasi dalam hal keanggotaan mereka dan perkelompokan sosial. Dengan demikian, seseorang dapat digambarkan sebagai milik keluarga kaya ataupun miskin. Seseorang dapat digambarkan memiliki ibu berpendidikan ataupun tidak. Itu tergantung dari pengelompokan dari unit analisis berdasarkan Baby 2016. Dan unit analisa penelitian ini tertuju untuk mencari data ke ruang BK dan beberapa orang yang menggunakan layanan bercerita ruang BK. Selanjutnya ada objek penelitian. Jadi objek penelitian kali ini adalah ruang BK itu sendiri. Jadi objek penelitian adalah studi penelitian yang dimana sebagai objek yang ingin diteliti untuk menjadi sebuah gambaran untuk menjadi jawaban hal yang ingin kita teliti, itu menurut Baby tahun 2016. Dan objek penelitian kami kali ini merujuk kepada pengurus ruang BK itu sendiri dan juga merujuk ke para pengguna layanan ruang bercerita dari ruang BK itu sendiri. Jadi di sini ada 5 informan, 1 diantaranya adalah key informannya, dan 4 diantaranya adalah informannya. Dan 3 diantaranya informan yang kita ambil dari ruang BK, pengurus ruang BK, dan 2 diantaranya adalah pengguna layanan ruang BK. Selanjutnya, di sini ada metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan data menggunakan wawancara. Jadi wawancara merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung pada responden atau informan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, di mana dalam proses tersebut hasil wawancara akan ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi menurut Baby tahun 2016. Selanjutnya di sini ada metode analisis data. Jadi analisis data itu merupakan data itu adalah analisis yang dilakukan juga untuk penelitian kualitatif yang sedang berjalan dengan bagian lainnya dari pengembangan studi kualitatif itu sendiri seperti pengumpulan data dan penulisan temuan. Nah, melalui wawancara, penelitian dapat menganalisis wawancara yang telah dikumpulkan sebelumnya dan menulis memo yang
pada akhirnya dapat dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir dan mengatur struktur laporan akhir menurut Creswell tahun 2018. Nah, pada penelitian ini kami juga melakukan analisis data yang lebih spesifik sehingga hingga umum dan melibatkan beberapa tingkat analisis menurut Creswell dan tahun 2018. Dan di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada atur dan siapkan data untuk dianalisis, baca. Yang kedua ada baca atau lihat semua data. Yang ketiga ada mulai coding semua data. Keempat, hasilkan deskripsi dan tema. Dan kelima ada mewakili deskripsi dan tema. Selanjutnya adalah coding. Proses kunci dalam analisis dan penelitian sosial kualitatif adalah pengkodean untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan masing-masing data yang digabungkan dengan beberapa jenis sistem pengambilan data menurut PIB tahun 2016. Pada penelitian kali ini menggunakan open coding. Open coding itu adalah klasifikasi awal dan pelabelan konsep dalam analisis data kualitatif dan pengkodean terbuka. Jadi pada coding ini kita akan mengklasifikasi data-data yang sudah kita ambil yang nantinya akan kita analisis agar lebih mudah dan sesuai tema dari hasil wawancara kita. Selanjutnya adalah keabsahan data. Nah, jadi pada penelitian ini menggunakan triangulasi untuk melihat keabsahan data, di mana data-data diperoleh berasal dari sumber data yang berbeda dan memeriksa bukti dari sumber tersebut. Kemudian digunakan untuk membangun justifikasi koherensi untuk tema. Pada tema yang ditetapkan, jika data bersumber dari beberapa sumber yang berbeda, maka proses ini dapat menambah validitas dan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dari beberapa sumber. Jadi kita akan membuat sebuah keabsahan data dari beberapa sumber, dari beberapa informan yang sudah kita wawancarai datanya, dan kita akan mencari koherensi antar masing jawaban dari informan tersebut. Gitu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.